Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Kendari Coding, masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi pada malam ini kita akan lanjut ke tutorial kita yang ketiga. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai routing, controller, dan view. Nah, nanti saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu apa itu routing, controller, dan view. Kemudian nanti kita akan memberikan contoh kasus terkait penggunaan routing, controller, dan view itu sendiri. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu routing. Jadi routing dalam Laravel digunakan untuk menentukan bagaimana aplikasi web akan merespon permintaan dari URL tertentu. Jadi ini pengertian routing ya. Jadi kalau misalnya kita mengakses aplikasi Laravel, kemarin kita sudah bahas di video ketiga kita bagaimana cara kerja Laravel sampai menampilkan tampilan. Di situ kita lihat juga sudah ada fungsi routing ya. Jadi untuk membuat route di Laravel, Anda dapat menggunakan file yang namanya routes/web.php atau routes/api.php. Jadi nanti ada dalam folder routes ada file yang namanya web.php dan api.php. Apa bedanya? Jadi untuk web.php sendiri itu nanti berfungsi untuk merute atau mengarahkan semua request yang masuk ke aplikasi web kita. Jadi semua request yang masuk ke aplikasi web kita akan diarahkan ke routes/web.php. Sementara ketika kita membuat API di aplikasi kita, semua rute yang mengarah ke situ akan diarahkan ke file yang bernama api.php. Kalau kita lihat di sini kita bisa lihat ya. Jadi kita lihat langsung di aplikasinya. Di sini itu ada folder yang namanya routes. Yang ini ya, folder routes. Kemudian nanti di sini ada 4. Kenapa saya nggak jelaskan channel dan console? Sebenarnya ini penting juga. Cuman untuk fundamental ini kita nggak bahas dulu bagaimana merutekan aplikasi menggunakan channel dan console. API juga sebenarnya kita nggak bahas ya. Jadi kita akan fokus ke web. Nih, ke web.php. Jadi nanti kita akan lebih banyak melihat atau merutekan aplikasi kita ke web.php. Sebenarnya ini juga sudah didaftarkan. Jadi kalau kita lihat di route service provider kita, di provider, kemudian route service provider, di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa route ini sebenarnya mengandung middleware. Apa itu middleware? Mungkin middleware itu nanti akan kita jelaskan terpisah ya. Soalnya dia materinya agak banyak, jadi akan kita jelaskan terpisah. Nah, di mana nanti untuk middleware API akan mengarah ke folder routes api.php, sementara untuk middleware web dia akan mengarah ke routes/web.php. Jadi kalau kita lihat tunggu ya, saya lihat dulu di middleware ya. Jadi kalau kita lihat middleware-nya di sini di kernelnya, yang tadi yang dimaksud middleware web itu yang ini. Jadi di dalam middleware web itu akan ada beberapa kelas ini. Jadi sudah default ya, sudah ada ya. Kita nggak fokus dulu ke API, kita fokus ke middleware-nya. Ada untuk encryption cookies, ada untuk add queuing, start session, shared error, verify share token ya. Ini yang paling penting ya, karena setiap request kita nanti ketika kita mengirim request yang berupa post atau put itu akan menggunakan ini, CSRF token ya. Kemudian yang terakhir substitute binding. Ini kelas-kelas yang sudah ada di dalam middleware web. Oke, kita lanjut ya ke materi pertama kita, root. Kita lihat dulu materinya. Jadi di sini penggunaan controller dalam Laravel memungkinkan pemisahan logika bisnis. Jadi selain root tadi, di sini juga ada yang namanya controller, di mana penggunaan controller itu dalam Laravel memungkinkan pemisahan logika bisnis dari logika routing, sehingga kodenya lebih terstruktur. Nah, jadi kalau kita mau lihat di mana controller itu, nanti controller itu adanya di sini. Karena Laravel ini juga menganut arsitektur MVC, model view controller, di mana nanti semua request yang masuk itu diarahkan dulu ke route, nanti route yang mengarahkan ke controller tertentu. Nanti dari controller melihat apakah ada data di dalam model atau tidak. Kalau misalnya data di dalam model ada, diambil datanya atau digunakan datanya untuk dikirimkan ke view. Kurang lebih seperti itu model arsitektur MVC-nya.
Di sini di dalam folder controller yang ini ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat di dalam folder HTTP controller. Jadi app HTTP controller ya. Nah, kita lihat kembali materinya. Jadi untuk membuat suatu controller baru, Anda dapat menggunakan perintah ini. php artisan make.2 controller, nama controllernya. Jadi kita bisa membuat controller baru menggunakan perintah ini. Kita coba ya. Kita coba dulu. Berarti saya masuk dulu Ctrl Shift Backtick untuk masuk ke terminal, atau teman-teman juga bisa pilih yang ini, kemudian terminal, new terminal. Ini ada ya, Ctrl Shift Backtick. Kemudian setelah itu tinggal kita tuliskan perintah php, huruf besar ini ya, kita kasih huruf kecil saja. php artisan make.2 controller. Dan kita kemudian nama controllernya apa ya? Kita coba nama controllernya home ya. Home controller. Controller. Oke, kita enter. Kita lihat dulu. Oh, sepertinya kita belum jalankan PHP kita ya. Jadi kita running dulu PHP kita terlebih dahulu. Saya keluar dulu ya. Kemudian kita buka. Kebetulan kita pakai Laragon di sini. Kemudian kita masuk ke terminal. Oke. Kemudian kita masuk ke Lara Fundamental ya, nama aplikasi kita kemarin ya. Lara Fundamental 2 kalau nggak salah ya. Coba kita kode titik. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, kita clear dulu. Kita pakai perintah tadi, php artisan make.2 controller. Kemudian nama controllernya apa ya? Nama controllernya home controller. Oke, kita enter. Kita lihat kembali. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Ini agak lama ya. Saya perbesar dulu sedikit. Oke, sudah bisa ya. Oke, kalau sudah, nanti di sini di dalam folder controller akan ada file yang namanya home controller. Ini kita sudah berhasil buat ya. Jadi kita buat tadi controllernya menggunakan perintah terminal. Ini perintah artisan ya, bawaan Laravel ya. Jadi kalau mau lihat PHP artisan lengkapnya, tinggal tulis aja PHP artisan. Di sini ada semua jenis perintah dari PHP artisan itu sendiri ya. Banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Kalau yang make tadi banyak sekali ya yang bisa kita make. Nanti silakan dipelajari dulu. Nanti mungkin kita bahas terpisah untuk videonya. Untuk PHP artisan. Oke, kalau sudah, kemudian ada folder yang namanya home controller ini ya, yang kita sudah bikin. Oke, kita lihat lagi materinya. Jadi setelah membuat controller, kita juga bisa membuat view. Untuk membuat view, sebenarnya view itu ada di dalam sini ya. Ada di dalam folder resource, kemudian view. Karena ini konsep arsitektur aplikasinya adalah MVC. Jadi ada model, view, dan controller. Jadi view-nya ada di dalam sini. Jadi kalau kita mau bikin pakai PHP artisan bisa, kita klik kanan juga bisa. Jadi kalau kita pakai PHP artisan make.2 view ya. Kemudian nama view-nya apa? Misalnya kita kasih nama view-nya home juga ya. Misalnya nama view-nya kita huruf kecil saja, nama view-nya home. Atau kita enter saja, nanti dia minta nama view-nya apa gitu. Kita bisa kasih home aja. Jadi kayak gini ya. Secara default dia mengisikan .blade ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah blade di sini. Apa itu blade? Blade itu satu template engine yang digunakan oleh Laravel ya. Tapi mungkin nanti kita akan bikinkan materinya juga karena dia agak banyak perintah-perintah blade itu. Oke. Lanjut. Jadi di sini fungsi di dalam kelas root dan controller di Laravel. Jadi kita akan fokus, kita akan studi kasus sekarang ya. Kita akan coba beberapa fungsi yang ada di dalam kelas root dan controller di Laravel. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi.
atau yang bisa digunakan di kelas root. Jadi dalam root sendiri itu kita bisa menggunakan yang namanya root get. Nah, jadi root get sendiri itu parameternya ada dua. Yang pertama URI atau URL-nya, kemudian callback-nya apa. Jadi callback-nya sini bisa berupa function, bisa berupa kelas ataupun yang lainnya. Ini digunakan untuk menentukan rute atau route dengan metode HTTP GET. Contoh penggunaannya kita coba ya. Jadi kita akan bikin tadi adanya di folder routes web, karena kita fokus untuk pembuatan aplikasi web saja dulu, nggak buat API. Jadi adanya di routes web ya. Di sini kita akan bikin route baru. Kemudian kita pakai get ya. Sebenarnya sini udah ada contohnya, tapi kita bikin saja ya yang baru ya. Kemudian nanti di sini kita akan coba bikin home ya, yang kita bikin tadi ya. Jadi di sini pertama URL-nya home, kemudian di sini adalah fungsi atau closure-nya. Atau kita juga bisa pakai kelas. Kebetulan tadi kita sudah bikin kelas home controller ya. Jadi kita tinggal pakai saja kelasnya. Jadi kita bisa pakai kelasnya home controller ya. Home controller. Kemudian kelas. Nah, kemudian kita isikan function di dalam kelasnya. Untuk kelas controller sendiri, function yang pertama kali dipanggil adalah function index ya. Jadi secara default function index. Cuman kita harus definisikan di sini. Root home nanti kita akan panggil function apa? Function index ya. Kita pilih saja, bukan pilih sih, kita tulis ya index. Kemudian untuk penamaan controllernya, penamaan rootnya nanti kita belajari lagi berikutnya ya. Kita sampai di sini saja dulu. Kemudian nanti kita bisa lihat ya di home controller ini ya. Ini belum ada kelas function index. Kita bikinkan ya. Jadi kita buat public function index, buka kurung tutup kurung. Kemudian nanti dia akan mengembalikan apa? Kita akan kembalikan ke view saja ya. Jadi dia akan mengembalikan ke view home. Tadi kita juga bikin view home ya. .blade-nya nggak usah ditulis karena dia template engine. Jadi kita akan mengembalikan ketika dia mengarah ke home controller, dia akan mengembalikan ke view home. Oke ya. Di sini kita lihat apa dulu yang masih kurang. Ini di sini yang kita baru use itu atau kita baru impor adalah packaged root. Jadi home controller ini belum ya. Jadi kita perlu mengimpor terlebih dahulu. Saya tekan Ctrl spasi saja. Kemudian kita impor kelasnya. Belum bisa ya. Tunggu ya. Atau kita install extension aja dulu ya. Untuk impor ya. Ini ada beberapa auto impor ya. Kita install ini auto impor. Oh ini udah ada ya. Coba impor Laravel ada tidak ya? Nggak ada ya. Oke, kita coba lagi. Atau kita bisa tulis manual sih sebenarnya. Kalau kita mau tulis manual, kita bisa tulis use. Kemudian nanti dia ada di app. Kemudian HTTP. Ini kebetulan saya punya ini ya, kode IUM ya. Jadi kalau teman-teman mau coba otomatis seperti ini ya bisa pakai kode IUM. Tapi kalau masih tahapan belajar nggak apa-apa ya, diketik aja. HTTP controller home controller ya. Jadi ini akan meload home controller yang ada di sini ya. Oke, kita coba. Sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan aplikasi kita. Saya clear dulu. PHP artisan serve. Kemudian kita jalankan. Saya kontrol klik ya. Ini udah jalan. Tadi kita mengarah ke ini ya, URL home. Berarti nanti dari sini kita ke URL yang namanya home. Oke. Home ini ya. Ini masih kosong. Ini sebenarnya sudah terpanggil view-nya. Coba kita buka view dulu tadi. Mana view ya? Nah, ini ya. View-nya home.blade. Kita coba isi sesuatu di sini. Misalnya di sini kita isi H1 ya. Selamat belajar. Coba Laravel ya.
Coba kita lihat. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Jadi kita sudah bisa menerapkan fungsi root get ya. Fungsi root get menggunakan controller home. Oke, berikutnya saya buka dulu terminal baru. Oke, berikutnya kita lihat lagi materinya. Kemudian setelah root get itu sendiri, tadi kita sudah menggunakan controller yang namanya index ya untuk menampilkan semua data. Jadi index ini menampilkan semua data ya. Kemudian nanti setelah itu kita bisa melihat yang namanya root parameter. Root parameter itu menggunakan tanda seperti ini ya, kurung kurawal 2 pada URI untuk menangkap parameter dari URL. Sebentar kita akan coba ya. Jadi di sini misalnya controllernya nanti itu show dengan parameter ID. Jadi ini menampilkan detail dari suatu data. Jadi misalnya nanti kita buat controller ya yang akan bisa menampilkan data secara detail ya. Misalnya kita biasa akses berita. Kemudian kita mau lihat data berita selengkapnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk data detail. Itu kalau untuk Laravel sebenarnya dia sudah menyiapkan beberapa fungsi yang bawaan ya. Jadi beberapa fungsi controller bawaan. Jadi penamaannya itu biasanya dinamakan tetap kayak show, create dan sebagainya. Cuman sebenarnya bisa kita modif juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau kita pakai. Nanti saya lihatkan sebentar kelebihannya apa ketika kita menggunakan yang bawaannya ya. Kemudian di sini kita coba yang ini, yang root get, tapi menggunakan parameter ya untuk menampilkan detail. Jadi kita buka lagi kembali yang web tadi. Kemudian di sini kita bikin lagi kayak komentar aja ya. Root. Kemudian metodenya itu get, kemudian functionnya itu show ya. Jadi nanti ada parameter ID-nya ya. Ini komentar ya. Kalau tanda ini komentar. Ini supaya penanda aja bahwa ini rootnya untuk ini. Karena ini kita dalam tahap belajar ya. Jadi di sini saya bikin root dulu yang menggunakan get. Tapi di sini kita akan pasang parameternya. Jadi nanti akan menampilkan home show ya, home show. Kemudian nanti di sini dia akan menampilkan parameter. Kayaknya show aja ya, soalnya kalau home show kayak terlalu panjang. Nanti di sini menampilkan parameter, dan di sini kita butuh parameter ya, karena ada parameter. Jadi kita butuh misalnya ID ya. Ini bebas parameternya apa. Kemudian nanti di sini kita akan kembalikan ke kelas home controller. Kelas home controller, callback-nya ya, kita pakai kelas home controller. Kemudian functionnya kita pakai function default-nya show ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba buka controllernya ya, controllernya sini tadi kita buat dulu public function show. Kemudian tadi ada parameternya ya, parameternya ID ya. Kemudian di sini kita akan mengembalikan nilainya ke return view. Kita akan mengembalikan nilainya ke ke view show ya. Nanti kita akan bikin view show. Boleh home show aja namanya ya, home show. Kemudian nanti ada parameternya yang kita kirim di sini. Yang pertama itu ID-nya, ID saja sih, sorry, bukan pertama, tapi memang cuma satu parameter yang kita kirim ya, ID saja ya. Jadi kita bikin dulu, saya kontrol backtick lagi. Kita bikin di sini view. Jadi kalau kita mau bikin view sebenarnya bisa begini juga ya. Jadi kita tinggal tulis saja home min show .blade.php seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti di sini bisa kita pakai HTML kalau mau pakai tag HTML5. Kemudian nanti di sini H1-nya misalnya tampil halaman detail ya, tampil halaman detail misalnya seperti ini.
Kemudian nanti di sini kita akan menampilkan halaman detail yang tadi kita buat. Jadi misalnya ini kita terus ya. Misalnya paragraf ini data ke min misalnya ya. Titik 2. Kemudian kita bisa pakai blade di sini ya, karena blade yang kita kirim. Kita yang kirim tadi itu $ID ya. Jadi kita panggilnya sini $ID. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita coba ya. Berarti sekarang tadi kita pakai parameternya adalah show ID ya. Jadi di sini kita show, misalnya saya di sini ID-nya 3 ya, ID-nya 4. Kita enter. Tampil halaman detail ID ke-4. Karena di sini ID-nya yang kita kirim adalah 4 ya. Jadi kalau di sini ID-nya kita ganti jadi 6, seperti ini, tampil ke 6. Kalau di sini 10, tampil ke 10. Kurang lebih begitu ya untuk menampilkan data detail. Oke. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan create. Ini ada controller create. Jadi root-nya masih get ya. Jadi saya sengaja buat seperti ini, root-nya masih get. Jadi controllernya itu create. Apa fungsi controller create? Ini controller create sebenarnya ini controller dengan fungsi default create ya. Ini bawaan Laravel sebenarnya. Ini menampilkan form untuk membuat data baru. Jadi penamaannya itu standar dari Laravel itu sendiri ya. Penamaan fungsinya ya. Ini fungsinya untuk menampilkan form untuk membuat data baru. Jadi misalnya kita akan membuat data inputan ya. Jadi mau masukkan data inputan kan kita butuh tampilan formnya ya. Kita butuh tampilan formnya. Untuk tampilan formnya itu sendiri kita memanggilnya dulu menggunakan fungsi create. Nanti kita simpan di situ tampilan view-nya. Coba kita praktekkan ya. Jadi saya akan coba membuat route. Kita copy aja di atas. Route-nya masih metode get. Fungsinya untuk membuat create ya. Karena dia create, jadi kita nggak ada kirim parameter apa-apa ya. Kemudian di sini nanti kita bikin rutenya masih menggunakan metode get. Kemudian nanti di sini kita pasang create aja ya. Ini URL-nya. Kemudian masih sama kayak tadi, kita panggil kelasnya home controller ya. Home controller. Kemudian kelasnya, kemudian functionnya ya. Function apa? Misalnya kita gunakan di sini function create. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Jadi dia akan mengarah ke kelas home controller dengan function create. Jadi kalau kita buka home controller di sini, kita bisa buka functionnya public function. Kemudian di sini kita kasih nama create ya. Oke, kita bisa kembalikan nilainya. Return view home create ya. Jadi kita bikin view home create. Kurang lebih kayak gini ya. Ini kita akan mengembalikan nilainya ke home create. Jadi kita harus membuat dulu view yang namanya home create. Kita bisa buat view-nya di sini. New file homecreate.blade.php. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya bikin dulu HTML-nya, tag HTML-nya. Kemudian nanti di sini kita kasih judul dulu, H1. Ini adalah halaman kirim atau halaman atau form ya. Ini adalah form halaman create aja ya. Halaman tambah data. Gitu ya. Kemudian di bawahnya, di sini kita harus bikin formnya dulu ya. Jadi kita akan pakai form. Kita pakai metodenya yang post ya, karena kita akan mengirim data. Jadi actionnya di sini kita bisa menggunakan nama rutenya atau kita bisa menggunakan URL-nya. Kebetulan nama rutenya kita belum buat penamaan rutenya, name root-nya. Jadi kita pakai saja URL-nya ya. Jadi untuk menggunakan URL-nya sendiri mudah sebenarnya. Tadi tinggal kita lihat URL-nya apa. Ini URL-nya create ya. Oke, sorry. Ini kan untuk menampilkan ya.
Jadi ini home create ini menampilkan data. Jadi nanti sini ada formnya ya. Actionnya belum kita buat dulu. Sebentar. Ini kita cuman buat saja dulu untuk tampilannya ya. Ini kita pakai fungsi blade namanya add CSRV. Ini untuk mengirim CSRV tokennya. Kemudian di sini kita akan memasang inputan ya. Jadi saya cuma type teks aja. Kemudian name-nya itu kita kasih nama misalnya name aja. Kemudian di sini ID-nya tidak perlu ya. Jadi kita tidak perlu ada ID-nya. Kemudian di sini kita tinggal pasang button yang tipenya submit. Jadi nanti ada button simpannya ya, kurang lebih kayak gini. Jadi kita cuma mengirim teks nama. Kita coba lihat dulu tampilannya. Jadi kalau kita masuk di sini root gate-nya namanya create ya. Berarti bisa kita lihat di sini kita pakai create. Oke. Kayak kurang lebih kayak gini ya halamannya ya. Jadi kita pakai label dulu supaya agak bagus ya. Kita pasangkan labelnya di sini ya. Label for name, kemudian nama labelnya masukkan nama Anda. Seperti ini ya. Di sini masukkan nama Anda. Misalnya di sini saya masukkan Ilham Julian Effendi. Kemudian saya simpan tang. Oke, ini tidak terjadi apa-apa karena kita belum mengarahkan ini atau error ya. Post metodenya itu tidak support untuk root create. Kenapa? Karena ini simpan ini harusnya dia mengarahkan ke metode post. Di sini actionnya kita harus ganti. Actionnya kita pakai action. Kita akan buat dulu ya di root-nya ya. Untuk action untuk tambah data. Jadi di sini kita tambah lagi satu root-nya. Dan ini materi berikutnya ya. Coba kita lihat dulu materinya. Ini yang namanya create tadi sudah ya. Next. Oke, kita coba saja dulu ya. Kita bikin lagi satu. Root metodenya get, functionnya tunggu saya lihat dulu functionnya apa ya. Bukan create di sini sebenarnya. Kita lihat dulu ya functionnya namanya harusnya menampilkan form untuk membuat data baru post store ya. Ini jadi controller store itu menyimpan data baru ke dalam database. Jadi biasanya dipanggil setelah pengiriman formulir dari create. Jadi setelah kita bikin metode get-nya fungsi create, sekarang kita membuat metode post ya. Metode post fungsi store untuk menyimpan data yang diambil tadi atau dikirim tadi lewat metode get yang function create ya. Jadi kita bisa bikin root-nya lagi. Kita pakai post sekarang. Kemudian nanti di sininya kita pasang store saja namanya. Kemudian kita pasang kelas home controllernya ya. Kemudian kita pasang store ya. Seperti ini ya untuk metode postnya. Jadi di sini nanti URL-nya kita pakai store. Kita lihat di mana tadi ya? Oh, di sini ya. Di action-nya ya. Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan membuat lagi controller store yang akan menyimpan data baru ke dalam database. Jadi biasanya dipanggil setelah pengiriman formulir dari create. Jadi tadi kita sudah buat halaman create ya. Sekarang kita sudah buat juga di sini route post untuk store-nya. Nah, kemudian setelah itu kita juga sudah membuat fungsi di kelas home controller ya. Kita juga sudah membuat fungsi di kelas home controller, fungsi untuk store-nya ya. Coba kita lihat dulu, sudah belum ya? Oh, belum ya. Di sini kita harus buat dulu public function. Kemudian di sini namanya store. Kemudian di sini kita
parameternya itu request ya. Jadi ada request yang kita kirim. Request. Ini secara default ya, punyanya Laravel ya. Kemudian nanti ada request itu kita coba dulu nanti cetak ya request yang masuk itu apa-apa saja. $request all, kita cetak dulu semua request yang masuk ya. Sebelum sorry. Jadi kita sebentar cetak dulu semua request yang masuk. Kemudian setelah itu kita kembalikan datanya ke view lagi. Kita kembalikan ke view home create lagi. Ini gunanya untuk debug die ya. Debug die itu DD itu debug die. Jadi kita cuma mau lihat saja apakah request yang kita buat di halaman tadi itu masuk ke function ini atau tidak. Kita coba ya, cek ya. Saya coba matikan dulu ini ya. Ini kayaknya ada yang terbuka ya. Oke. Jadi kalau misalnya fungsi simpannya saya klik, ini masih error ya. Coba kita lihat dulu di store, home controller class store. Kemudian nanti di sini store juga ya, actionnya store. Coba kita lihat store ya, sama ya. Kita reload dulu, coba ya, kita ulang. Kita simpan. Oke, berhasil ya. Kayaknya cuma di reload saja ya. Jadi tadi sudah benar fungsinya. Jadi ini kita sudah mengarah ke fungsi store. Di sini dia mengirimkan token karena kita pakai CSRV tadi ya. Jadi CSRV ini token hidden. Kemudian name-nya. Nah, ini sudah berhasil terkirim. Sekarang kita coba tangkap ya. Jadi home create tadi kita tinggal buatkan halamannya lagi di home create ya, boleh ya, di sini di bawah ya, di bawahnya form. Kita buat paragraf saja. Ini adalah nama yang Anda masukkan, yang Anda masukkan kayak gini ya. Baru kita pasang blade template-nya ya. Ini blade template ya, sama saja kayak PHP Echo ya kalau sudah pernah belajar PHP. Coba kita tampilkan lagi. Sorry, harusnya kita buka halaman create-nya ya. Oke, on variable name. Karena name sini belum dikirim ya. Di home controller tadi itu kita nggak kirim name-nya. Di sini ya. Yang home create ini name ini nggak dikenali karena waktu kita buka kan dia name-nya belum ada. Jadi kita harus pasang nilai awal dulu untuk name-nya ya. Apa di sini kita bikin variabel yang namanya name. Ini nanti nilainya kosong dulu. Karena nanti ini kita akan tampung nilainya. Nah, kita kirim di sini ya. Kita pakai perintah compact. Kemudian name, variabel yang name yang kita kirim ya. Jadi kita akan kirim name ini ke home create supaya bisa kedetek di sini ya. Nilai awalnya kosong dulu, nanti setelah diinput di sini baru nilainya terisi. Jadi kita coba ya. Kita pasang home create. Oh, masih error ya. Coba kita refresh dulu. Masih error, variable name-nya nggak dikenali ya. Variable name nggak ada ya. Ini kayak dari request tadi ya. Coba kita lihat, berarti harusnya dari request ya. Oh iya, sorry. Kita lihat dulu hasil DD-nya. Harusnya itu dari request. Oke. Kalau begitu, sebelum kita request, oh bukan di sini. Sorry. Bukan di sini ya. Bukan di sini, tapi di sini di create ya. Jadi di create ini kita pasang dulu variable name yang nilainya kosong. Oke. Kemudian
nanti di sini kita kirim name-nya. Bisa begini atau kita bisa pakai fungsi compact ya, pohon Laravel ya. Compact kemudian kemudian name-nya ya. Seperti ini. Kita save dulu. Nah, kita refresh coba. Kita lihat, oh di sini tadi kita hapus tadi ya. Blade $name. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini udah ada ya. Ini nilainya masih kosong dulu. Kalau kita isi nama saya, simpan undefined variable $name. Berarti di sini juga harus ya. $name itu, oh iya, sorry. Coba kita aktifkan DD-nya, kita lihat dulu. Kalau kita simpan ini ya, tapi dari request ya, berarti di sini request name ya. Oke, berarti kalau kita pasang $name sama dengan request get name ya. Jadi kita $request, kemudian kita get name-nya. Ini get, kita get name-nya ya. Kemudian di sini kita compact $name-nya. Kemudian coba kita tes. DD-nya kita sudah matikan. Kita refresh dulu. Masukkan, kita simpan. Oke. Seperti ini ya. Jadi name kita isikan nilai awalnya kosong dulu, kemudian di compact, kemudian nanti setelah terisi dikirim ke sini ya. Kurang lebih seperti ini. Misalnya kita coba lagi Andi Lau, misalnya Andi Lau. Oke. Simpan kayak gini. Ini kita sudah menerapkan fungsi route store. Untuk route put, ini route put ini digunakan route put atau patch, di mana parameter pertamanya itu adalah URL dan parameter keduanya adalah callback. Ini digunakan untuk menentukan rute dengan metode HTTP put. Ini nanti kita akan coba di tutorial CRUD ya. Jadi nanti kita akan buat tutorial CRUD dasar, karena kita nggak bisa praktekkan di sini kecuali kita pakai unit testing ya untuk fungsi edit data. Jadi kita nggak usah dulu praktekkan ya. Jadi nanti kita akan praktekkan di video-video lain kita. Tunggu saya lihat dulu. Oke, merekamnya. Kemudian begitu juga dengan route delete ya. Jadi route delete juga sama. Route delete, kemudian URL-nya apa? Parameter pertamanya URL, parameter keduanya callback. Ini digunakan untuk menentukan rute dengan metode HTTP delete. Karena di sini kita belum berhubungan dengan database, jadi kita belum bisa praktekkan ini ya. Kecuali sebenarnya kita bisa pakai unit testing untuk praktekkan ini. Tapi kayaknya tidak perlu ya. Nanti kita praktekkan di materi CRUD dasar. Nanti dia pakai controller dengan fungsi destroy. Ada parameter ID-nya. Ini untuk menghapus suatu data dari database berdasarkan ID. Kemudian route resource. Nah, ini yang saya mau praktekkan ya, route resource ya. Jadi kalau tadi kita buat show, create, store ya, satu-satu ya. Bisa saja sebenarnya kita buat sekaligus. Jadi ketika kita buat controller, semua fungsi untuk tampilkan data, tambahkan data, hapus data, dan delete data itu sudah muncul. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya route resource. Sebelum kita lihat route resource, saya lihatkan dulu ya modelnya ya. Jadi sebenarnya untuk route list di sini kita bisa lihat, Ctrl Shift Backtick dulu. Saya bukakan terminal di PHP Artisan route list. Jadi kita bisa lihat route yang terdaftar. Misalnya di sini ini kita abaikan ya, yang Ignition ini dan APA. Ini bawaannya Laravel. Yang kita buat tadi itu yang ini ya. Yang Sanctum juga ini bawaannya Laravel ya. Jadi yang kita buat tuh create home, show ID sama store. Nah, ini yang kita buat ini sebenarnya
bisa kita buat sekaligus. Jadi kita ndak, kalau misalnya root atau CRUD ya, kita ndak perlu buat satu-satu, kita bisa buat sekaligus. Saya contohkan ya, kita akan membuat root, metodenya itu resource, kemudian functionnya itu al. Ini al CRUD ya fungsinya ya. Semua fungsi CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi perintahnya itu root .2.2 resource. Kemudian di sini kita pasang parameternya. Parameternya di sini ini linknya ya. Jadi linknya jangan kita bikin pakai home ya. Misalnya saya bikin page ya. Misalnya page. Kemudian nanti di sini kita bikin controllernya dulu. Jadi nanti di sini kita bikin page controller. Kemudian kita bikin kelasnya ya, kelasnya. Kemudian nanti di sini fungsinya index misalnya. Seperti ini. Ini adalah root resource. Kita bikin dulu controllernya. Untuk bikin controllernya sebenarnya gampang. Kita buka terminal lagi. Saya buka terminal ya. Kemudian di sini kita bikin PHP artisan make.2 controller. Kemudian nama controllernya apa? Jadi tadi controllernya kita bikin di sini pack ya. Jadi kita samakan aja. Namanya itu pack controller. Kita tambahkan opsi -R. Ini untuk resource ya. Jadi di sini belum ada pack controller. Kita tambahkan opsi -R untuk resource-nya. Kita enter. Kita tunggu ya. Ini masih ada error ya. Conversion resource control method option error. Coba kita lihat dulu apa errornya ini. Jadi kita komen dulu ini ya rootnya. Coba kita ulang. Make controller pack controller -R. Oke. Sepertinya jangan dulu dibuat rootnya ya. Ini sudah ya, sudah jadi. Kemudian sini pack controllernya ada. Nah, jadi di kelas PController sini yang extend ke controller, dia akan terbentuk seperti ini ya. Sudah terbentuk function-function bawaan dari resource-nya. Ada function index, function create, function store, function show, edit, update, dan destroy. Jadi CRUD sudah lengkap di sini ya. Ini kalau misalnya tadi kita mau menampilkan data, semua data. Kemudian ini kalau kita menampilkan form data. Ini kalau kita mau menyimpan data. Jadi ini kalau klik tombol simpan ya. Kalau ini nanti menampilkan data secara detail. Misalnya data detail ya, data berdasarkan ID-nya. Kalau yang ini edit menampilkan form edit data. Jadi nanti kita cari, misalnya kita mau mengedit suatu data, kita klik tombol editnya akan tampil halamannya. Nah, ini kita pakai function edit. Kemudian update untuk klik tombol editnya. Jadi ada tombol button edit. Nah, itu akan mengupdate berdasarkan request yang dikirim. Kemudian terakhir destroy ketika kita melakukan action terhadap tombol delete. Nah, nanti ada parameter ID-nya juga. Ini dia akan buat sekaligus ya. Jadi kita coba juga, tadi kita sudah bikin ya root resource-nya, ini patch. Kemudian nanti di sini bisa kita lihat, ini kayaknya enggak usah pakai index ya. Gini aja. Root resource patch controller class, kemudian kita ambil lagi ya. Sorry. Kita copy. Kita paste di sini. Kemudian di sini kita pasang yang pack controller ya. Jadi kita load yang ini. Jadi dua ya. Kita pertama load yang home controller sudah, pack controller juga sudah. Sekarang coba kita lihat root listnya ya. Saya buka lagi terminal. PHP artisan root .2 list. Coba kita lihat bedanya. Oh, ini belum bisa ya. Coba kita lihat array to string conversion. Ada yang salah kayaknya di pack controller ini. Pack controller pack. Koma index ya. Coba kita tes. Kita clear dulu. Masih error. Di mana errornya ya? Root .2 resource.
pack, pack controller. Coba kita lihat dulu parameternya tadi ya. Untuk resource, name-nya, controllernya apa? Nah, ini controllernya atau class controllernya ya. Pack controller. Pack controller sudah ada. Controller. Coba kita rename dulu di sini, jangan sampai ini salah tulis ya. Kayaknya benar ya. Kita lihat dulu di sini fungsi indeksnya pack controller dan app http controller namespace-nya oke. Kita coba simpan. Ini coba kita clear lagi. Kita jalankan lagi php artisan root list. Masih salah ya. Harusnya metodenya itu jangan pakai ini. Pack controller. Coba saya cari dulu di Google ya. Kita lihat di dokumentasi resminya saja ya. Untuk buat resource itu resource php main resource rootnya. Oh ini ya, kita nggak perlu pakai slash di sini ya. Di sini langsung seperti ini. Oke. Kita coba clear artisan root list. Oh masih sama ya. Apa ya, root titik 2 resource pack tidak pakai array mungkin. Clear. Oke, jadi seperti ini ya perintahnya untuk buat resource. Jadi kita nggak perlu simpan di dalam array ya. Root resource pack controller titik 2 kelasnya apa. Oke, kayak gini ya. Jadi nanti akan terbentuk patch ini ya, yang kita bikin tadi patch ini. Ini akan terbentuk keseluruhannya, indeksnya, store-nya, create-nya, dan sebagainya ya. Sudah ada semua di sini. Jadi kita tidak perlu lagi definisikan satu-satu seperti ini yang di atas. Ini sama saja. Dia langsung bikinkan. Jadi makanya kita nanti mungkin kedepannya kita akan pakai yang resource ini ya. Karena dia akan bikinkan keseluruhan. Kalau misalnya nanti kita mau cuman pexo saja, sebenarnya bisa kita kasih kayak gini ya. Misalnya pexo saja. Misalnya kita bikin kelas ya, tapi di dalamnya kita cuma butuh pexo-nya saja. Kita bisa pakai only seperti ini, pexo. Jadi cuman pexo saja ya. Jadi kalau kita refresh, clear dulu root list, ini error lagi ya. Tunggu saya lihat dulu. Only tagnya sini ya. Sorry. Harusnya kalau yang kita mau pexo saja berarti show saja ya. Ini kalau 2 kita bisa pasang, misalnya kita mau index dan show. Berarti gini ya. Ini kalau kita mau 2 ya. Seperti ini. Jadi kita coba lihat dulu, kita clear dulu. Nah, ini yang muncul cuman show dan path-nya itu cuman show dan index ini ya. Path index sama path show. Ini name-nya, name root-nya, sementara yang ini itu URL-nya. Jadi nanti kalian bisa panggil pakai URL atau pakai name root atau root-nya ya. Yang di atas ini kita belum definisikan name root-nya. Makanya di sini tidak ada name root-nya yang atas-atas tadi ya. Sekarang kita coba lihat. Di sini juga ada yang namanya root any. Parameternya itu ada URI dan callback.
Jadi kalau root any itu dia bisa kayak gini ya, any, kemudian nanti di sininya, misalnya di sininya kita kasih pasang pack berita ya, misalnya news ya. Kemudian nanti di sininya pack controller aja nggak apa-apa ya, supaya nggak error. Pack controller, kemudian kelasnya news, kemudian name-nya news. Kayak gini ya. Ini kalau mau penamaan name-nya news bisa. Jadi kalau kita lihat di sini PHP artisan route list, nanti yang news dia pakai any itu maksudnya apapun. Jadi metodenya kita bisa pakai get, post, atau put, atau patch. Jadi bebas ya. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu metodenya pakai apa, kita bisa pakai any. Nah, nanti kalau kita bikin ini, karena saya bikin name route-nya, jadi di sini kelihatan news ya. Itu name route-nya. Ini tadi materi untuk name route. Dan di atas juga bisa kita pasangkan name route-nya. Kalau dia misalnya namanya sama-sama di home controller, bisa kita kasih kayak gini ya name route-nya ya. Seperti contoh tadi. Bisa kita pasangkan name, misalnya yang ini kita mau, karena dia pakai home controller, kita pasangkan namanya itu home.show ya, supaya pembedanya. Jadi misalnya saya copy lagi yang ini, saya taruh di bawah yang create ya. Jadi ini home.create misalnya. Jadi kalau kita jalankan PHP artisan route listnya, di sini home create ada, dan home show ya, home show juga terbentuk. Kurang lebih seperti itu untuk name-nya. Jadi nanti kalau di URL-nya sendiri, tadi mana URL-nya ya, jadi name-nya itu bisa dipanggil di sini ya. Ini store ya, karena sekarang dia sudah dikasih nama home store. Tadi kita sudah namain ya, belum ya? Coba kita namain dulu ya. Nah, kita namain di sini home store. Nah, jadi karena coba kita lihat ya PHP route list-nya, ini home store sudah ada nama route-nya. Jadi kita bisa panggil pakai URL-nya atau nama route-nya. Jadi di pack controller nanti, sorry di mana tadi ya? Ini ya. Di action-nya ini bisa kita panggil dengan cara route-nya ya. Bisa kita kayak gini ya. Route-nya, kemudian dalam kurung nama route-nya apa? Home.store. Seperti ini. Ini sama saja ya caranya. Dan ini kalau misalnya kita praktekkan, ini tadi create ya. Oh di sini ya store ya, sama ya. Create ya, create. Kemudian kita tambah data, misalnya kita simpan home store, route home store, not found. Oh ini sorry, ini belum ada blade-nya. Kita bungkus dulu pakai blade ya. Oke. Coba kita coba lagi, simpan. Oh ini belum refresh, kita reload dulu. Dan kita simpan ya, seperti ini ya, berhasil ya. Jadi ini sama saja ya. Jadi kita bisa pakai route atau URL, tapi best practice-nya tuh pakai route ya. Kemudian yang terakhir masih ada lagi ya. Yang terakhir route group ya. Jadi route group ini memungkinkan pengelompokan beberapa route bersama-sama sehingga dapat menerapkan middleware, controller, atau previous URL yang sama dalam satu grup. Jadi misalnya nanti controllernya ini kita mau simpan dalam folder tertentu ya. Jadi saya coba ya. Di sini kita akan simpan controllernya di dalam satu folder tertentu. Jadi kita pakai nanti ada prefixnya ya. Misalnya saya simpan di dalam, karena ini materinya kita routing. Jadi saya kasih nama routing aja ya. Routing. Kemudian saya keluarin dulu semuanya. Kita simpan ya home controller ini dengan pack controller ya di routing tadi. Nah, jadi dia sekarang name-nya itu routing. Karena kita simpan di dalam folder routing, dalam controller routing ini supaya rapi aja ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin back end-nya, front end-nya, admin dan sebagainya, ini bisa. Misalnya kita bikin base template dan sebagainya, bisa kita bikinkan dalam folder ya, supaya rapi. Jadi misalnya di sini home controller, karena ini kita sudah simpan dalam routing, jadi kita namespace-nya kita rubah ya.
bukan lagi controller tapi ada lagi slash routingnya. Begitu juga yang P controller ya, ini sudah ada harusnya slash routingnya seperti itu ya. Kemudian karena di sini kan dia extend dari kelas controller, sementara di awal tadi namespace-nya controller, makanya sekarang controllernya ini harusnya udah nggak detect lagi. Nah, ini masih error harusnya, jadi kita harus use kembali app untuk controllernya supaya controller yang ini detect ya. Ini juga kita copy saja ke home controller seperti itu. Jadi kalau kita mau pindahkan foldernya ada 2 langkah tadi yang perlu kita perhatikan. Kemudian setelah itu di web root-nya, jadi di sini di route-nya, di route webnya itu kita akan kita akan grouping dia berdasarkan namespace-nya. Karena kita sudah pindahkan ya, jadi kita akan atur dulu. Ini kita menggunakan, saya coba bikinkan dulu ya. Ini kita akan grouping berdasarkan grouping with yang ini with controller and namespace ya, and namespace. Oke, kita lanjut ya. Kita akan grouping berdasarkan controller dan namespace-nya. Jadi untuk grouping berdasarkan controller dan namespace-nya sebenarnya mudah ya. Jadi kita tinggal bikinkan route. Pertama kita bikinkan route untuk prefix-nya ya. Jadi kita bikin route prefix. Karena kita bikin di sini kan kita bikin prefix-nya ya. Prefix-nya nanti di sini kita bikin tadi foldernya namanya routing. Jadi kita bikin prefix yang namanya routing. Kemudian kita akan group dia berdasarkan prefixnya. Di sini kita group dia berdasarkan prefixnya dan controllernya. Jadi controllernya dulu ya. Controller. Kemudian nama controllernya apa? Misalnya sini nama controllernya home controller ya. Tadi kita bikin ya. Nama kelasnya ya. Home controller. Kemudian setelah itu kita tinggal grouping saja sebenarnya ya. Tinggal kita grouping saja. Kita grouping berdasarkan fungsi closure apa gitu. Misalnya di sini karena di sini kita punya home, jadi saya ambil saja ini route get home ya. Kemudian nanti di sini show ID itu yang ini ya, yang show ID yang kedua ya. Kemudian yang ketiga create yang ini ya. Kemudian yang keempat store ya. Kemudian yang kelima pack controller udah nggak ada ya, karena pack ini beda sendiri. Jadi kalau yang ini bisa, tapi kita nggak akan pakai kelas controllernya. Jadi kita tinggal begini aja, route resource pack controller class. Jadi kita masih pakai pack controller kelasnya, tapi prefixnya sama-sama routing ya. Kemudian yang terakhir news ya, news ini pakai ini. Oke, jadi yang ini sekarang kita komentar karena kita sudah tidak gunakan ya. Oke, kita komentar saja. Ini jangan lupa titik komanya. Kita rapikan dulu. Ini lebih pendek ya codingannya dan lebih rapi. Oke, ini kalau kita grouping prefixnya berdasarkan nama foldernya dan controllernya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Harusnya kita lihat kenapa error ini. Store-nya kita lihat yang store ya, home controller. Yang ini ya. Sekarang yang ini adanya bukan di controller lagi, tapi adanya di routing. Jadi controller, kemudian routing. Ini nama foldernya tadi ya. Jadi coba lihat, dia adanya di dalam routing home controller ini juga ya. P controller adanya dalam routing. Oke, coba kita refresh lagi. Masih error ya. Coba kita refresh dulu. Oke,
Ini betul. Kemudian coba kita masuk ke home. Oh, terbalik ini home ini kayaknya. Slash home. Home ini nggak bisa ya. Coba show yang tadi. Show 10. Oh, show juga nggak bisa. Kita lihat dulu ya. Apalagi yang kira-kira salah ya. Yang kira-kira salah apa ya? Routing home controller. Home controllernya ini kelasnya kalau yang ini sebenarnya bisa kita keluarkan ya, yang resource ini ya, soalnya resource ini sebenarnya kita beda controller ya, cuman sama prefix saja. Jadi nanti ini bisa kita route prefix sendiri ya, kemudian kita grouping sendiri lagi dia ya. Tapi harusnya nggak ngaruh ya, tunggu dulu ya, saya coba dulu. Harusnya nggak berpengaruh karena ini sama. Tapi kita coba dulu ya. So 10 atau kita komentar dulu ini ya supaya kita lihat berpengaruh tidak. Tidak kan ya, coba CPR. Oke, tidak berpengaruh, berarti get home routing home controller ini juga harusnya Laravelnya kita install extensionnya dulu ya. Kayaknya masih banyak Laravel yang saya nggak. Laravel GoTo ya, ini belum ya. Laravel Artisan ini GoTo View juga belum saya install ya. Ini kita install juga Laravel Artisan, Laravel Snippet ini juga ya, supaya bisa. Laravel GoTo ini yang paling penting biasanya saya pakai. Ini sudah kayaknya ya. Kita install ini supaya bisa kita klik ya. Kita klik kontrol, kita boleh kita keluarin dulu deh supaya aktif ya. Aragon terminal titik. Oke, saya buka lagi PHP Artisannya, kita jalankan dulu. PHP Artisan ini udah jalan belum ya? Belum kayaknya. Kita keluarkan dulu sebagian. PHP Artisan serve. Oke, jalan ya di port 8000. Kita lihat kembali ini jalan udah. Kemudian kita coba slash home tadi kembali. Nah, ini masih not found ya. Kita lihat ya home controllernya. Ini kayaknya udah kepanggil kayaknya nih. Home controller ya. App http controller routing home controller. Ini juga errornya nggak jelas ya. Home itu nggak ada ya. Prefix. Oh, bukan prefix ini, tapi namespace ya. Sorry, namespace kayaknya nih. Tunggu, route namespace ya. Iya. Routing app http controller routing home controller doesn't exist. Routing home controller. Controllers. Routing home controller. Kenapa kelasnya dimulai dari routing? Oh, karena ini namespace ya, bukan namespace, harusnya prefix ya. Jadi kita lihat mau prefix ya, grouping berdasarkan prefixnya ya. Cocok. Prefixnya routing, home controlnya kelas. Ini kita komen dulu, coba sama home. Coba kita pakai route list tadi ya. Kita lihat, kita aktifkan saja ini, nggak apa-apa. Kita PHP Artisan route .2 list ya. Kita
kita lihat route listnya betul ini ya. Routing create, routing home, routing news, routing pack. Oh, berubah ya jadinya ya. Oh iya, karena sudah pakai routing ya. Jadi prefixnya routing dulu. Masa kita ganti semua ya? Kalau mau pakainya berarti kita harus tambahkan routing di depannya semua ya. Betul ya. Oke, paham. Berarti sudah benar ya. Jadi kita cuma nambahkan routing di depannya nih. Karena kita udah ganti prefixnya ya. Jadi routing / home. Seperti ini ya. Jadi nanti dia masuk ke routing dulu ya. Kemudian routing show ID, routing show, baru kita misalnya ID-nya 9 tadi ya. Nah, kemudian nanti routing create, routing create routing create ya. Kayaknya routing create itu kita lihat dulu ya. Routing create. Cuman routing create ini home store not defined. Oh iya betul, yang di home store tadi ya, yang view-nya ya. Kita lihat dulu errornya di mana ini. Home create ya, home create. Nah ini juga bukan home store lagi namanya. Namanya sekarang ada routingnya ya. Routing titik. Name-nya sorry, kita lihat dulu name-nya tadi yang terbentuk apa namanya ya. Namespace-nya tadi yang terbentuk untuk routing create. Routing create itu namespace-nya belum ada ya, namespace-nya ya. Oh, belum dibikinkan ya. Tunggu kita buatkan. Berarti di sini harus kita buatkan name root-nya ya. Ini supaya lebih mudah saja home create ya. Ini tadi ya. Ini juga kita buatkan name-nya home root, home store. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita coba lagi, kita ini tadi nggak usah diganti, berarti mana ya? Home create nggak usah diganti, nggak usah pakai routing. Home store tetap home store aja. Home routing create. Nah, kebuka. Misalnya kita pasang undelau, simpan undelau. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini udah berhasil ya. Jadi kita udah menerapkan beberapa fungsi yang ada dalam kelas root. Dan kita sudah mengkoneksikannya dengan controller dan menampilkannya ke view. Mungkin untuk video malam ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di ketemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.